Setiap orang pasti pernah janji untuk berhenti melakukan sesuatu. Dan gue pernah janji untuk pensiun naik gunung. Hati manusia memang mudah dibolak-balikan. Dan pada akhirnya janji yang gue buat, gue cabut lagi. Yo, what's up bro? Balik lagi sama gue di sini di channelnya Ican Isan. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian pada baik. Tanggal 17 Maret 2019, gue bersama 13 orang teman mengunjungi gunung tertinggi di Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai. Oke, perjalanan kita dimulai dari Tasikmalaya. Beres sholat asar, tepatnya jam 4 sore, kita ber-14 berangkat dari Tasikmalaya menuju base camp Ciremai via Apui. Di jalan ya kita ditemani dengan rintik gerimis hujan yang bikin badan rada menggigil karena suhu yang dingin. Nah, setelah kita melalui perjalanan sekitar 1 jam, kita memutuskan untuk berhenti dulu di tempat kebanggaan masyarakat Indonesia ya. Kalian tahu lah, Indomaret. Kita istirahat sejenak buat ngerelaksin pantat yang udah mulai kerasa panas gitu kan. Karena di atas motor selama 1 jam itu pegel panas. Dan ya di Indomaret ini gue juga mengunjungi tempat favorit bagi para pengendara yang beristirahat, yaitu toilet. Beres istirahat, bercanda, berbicara, duduk, santai, sebat, sama kencing. Kita lanjutin perjalanan kita. Nah, abis berangkat dari Indomaret ini kita ditemani dengan kemacetan ya, karena di depan tuh ada bis yang lumayan gede dan kan jalurnya tuh nanjak gitu ya, nanjak terus belok-belok terus jalannya kecil. Nah, di depan tuh ada bus, jadi ya kita mau nyalip juga susah soalnya macet banget, panjang cuy. Itu kan bis tuh di depan ya, terus kan jalanan tuh belok. Jadi yang namanya kendaraan besar itu kan harus istilahnya ngawahan lah gitu, ngambil jalan orang dulu kan baru bisa belok. Nah, karena penyebabnya itu bisnya gede, terus kendaraan juga dari arah lawan, jadi bikin macet itu karena lambat bener. Setelah menempuh perjalanan sekitar berapa jam, habis asar kita nyampe itu jam 7:46 malam. Karena ya di jalannya santai banget, santai bener-bener santai gitulah, parah. Dan ya kita nginep dulu di base camp 1 malam buat istirahat, isi tenaga buat besok pagi mulai start trekking. Nah, besok paginya jam 8:48 kita start trekking dari base camp dan ngisi simaksi. Perjalanan awal dari base camp menuju pos 1 udah lumayan nanjak, dan ya gitulah, nanjak standar sih, nggak terlalu curam, belum curam, cuman nanjak gitu lah dikit.
Dan untuk mencapai pos 1 itu nggak butuh waktu yang terlalu lama-lama banget sih ya. Jam setengah 10 itu kita, jam 9.32 tepatnya, kita udah nyampe di pos 1. Setelah istirahat di pos 1, kita istirahat itu nggak terlalu lama ya. Ada beberapa menit lah, beberapa menit doang, cuman buat duduk santai dulu sejenak. Habis itu kita lanjutin perjalanan ke pos 2. Nah, dari pos 1 ke pos 2 ini jalannya udah mulai bikin agak capek gitu ya. Terus pegal-pegal soalnya jalannya lebih curam, udah lebih naik tuh ya. Konturnya kayak tangga gitu. Terus banyak akar-akarnya itu, akar-akarnya yang ngebentuk tangga kayak gitu. Jam 11 lebih 5 menit kita sampai di pos 2 akhirnya, alhamdulillah. Kita di pos 2 ini berencana untuk istirahat lebih lama karena kita bakal masak, kita bakal makan. Lalu sialnya tiba-tiba hujan cuy. Gue kaget banget sih awalnya karena ya awalnya cerah banget gitu, cerah, nggak ada kayak biasanya kan turun kabut dulu nih ya, kabut. Ini enggak sih, kabutnya masih di atas, cuman ya di bagian yang atas kita itu cerah. Jadi ya pas tiba-tiba hujan tuh ya kaget lah, semua panik. Terus ini yang masak gimana, kan udah pada masak ya. Jadi akhirnya kita cepat-cepat ngebentangin flysheet, terus ya pakai jas hujan biar basah, karena flysheetnya itu awal-awalnya dibentangin sama tangan terus ditahan gitu kan. Jadi yang pada pakai ponco itu flysheet, tapi akhirnya lama-kelamaan kita ikat ke pohon-pohon gitu supaya kalau kelamaan nahannya kan pegel, terus ya dingin cuy. Tangan tuh benar-benar kaku karena dingin parah airnya. Air yang netes ke tangan itu dingin parah. Di sini gua nggak ngerekam kejadiannya karena gimana, hujannya tiba-tiba, terus nggak kepikiran juga buat ngambil kamera dari tas kan. Kita sibuk ngeberesin kayak ngebentangin flysheet, terus gimana nih kompor ini nih lagi masak gimana gitu kan. Jadi akhirnya nggak gerak. Setelah beres makan dan istirahat beberapa menit, mungkin puluhan menit ada kali ya, kita lanjutkan perjalanan ke pos 3. Nah, trek dari pos 2 ke pos 3 ini menurut gua mirip-mirip lah ya. Jadi nanjak, terus kontur kayak tangga gitu, terus akar-akar. Ya masih mirip-mirip lah sama dari pos 1 ke pos 2. Cuman ya karena tadi udah perjalanan ya, terus abis istirahat, nah ini lebih kerasa nih, soalnya kan udah mengalami capek ditambah capek lagi. Akhirnya sekitar jam 1-an, alhamdulillah kita sampai di pos 3. Asli cuy, capek banget ya, treknya gitulah. Untung gue lewat jalur Apoy, kalau di Ngerjati lebih capek kayaknya. Di sini kita di pos 3 ini agak istirahatnya lebih lama karena ada beberapa dari kita yang sholat dulu. Jadi ya lumayan lah, sambil nunggu yang sholat kita bisa istirahat lebih lama gitu, merilekskan tubuh yang lain kaku karena beban di punggung ya kan. Setelah istirahat, sholat, ngobrol, melepas penat karena capek, akhirnya kita lanjutin perjalanan ke pos 4. Nah, jalur ke pos 4 ini ya mirip-mirip lah, kayak gitu-gitu juga, masih nanjak, terus bahkan ada lumpur karena ya habis hujan tadi ya. Sama aja dah gitu jalannya mah, cuman ya videoin aja biar masuk cerita, biar visinya panjang. Treknya itu mirip-mirip, yang beda energi kita udah kekuras cuy, udah capek.
Jam 3 sore lebih 4 menit kita akhirnya sampai di pos 4. Dan di pos 4 ini kita sempat ditawarin, kita sempat ketemu pendaki gitu ya, pendaki lain, dia dari Bandung, nawarin katanya mending camp di sini aja, soalnya udah sore gitu kan ya, takutnya nggak keburu kalau ke pos 5. Ya gue sendiri berpikir agak takut sih ya, soalnya kan itu emang bukan tempat ngecamp gitu ya, emang sih tempatnya agak landai gitu ya, kayak pas-pas sebelumnya lebih sedikit pendaki yang camp di situ, cuman kelompok dia doang ya. Takutnya ada apa-apa gitu kan, jadi kurang lah dari misalkan hewan-hewan kayak gitu, kurang gitu ya. Terus juga kalau misalkan Mas Amit jauh banget gitu, jadi kita rundingin lagi semuanya, bermusyawarah dulu, dan akhirnya kita memutuskan untuk lanjutin lagi ke pos 5. Nah sebelum kita mau ke pos 5 tuh kita sempat ditawarin dulu minum sama pendaki yang tadi gue bilang. Awalnya kita nolak karena kasihan juga kan, mereka pasti butuh air juga ya kan, demi kebaikan karena kita banyakan terus bawa air ya pas-pasan. Dan alhamdulillah mereka ngasih ya meskipun 1 botol lumayan cuy buat masak, buat minum kan. Dan kalau akangnya nonton ini nih bang yang ketemu saya, kalau ingat thank you banget buat minumnya gitu kan, sangat bermanfaat bagi kami semua, karena ya kalau nggak ada itu kami kekurangan banget air. Terima kasih kalau nonton ya bang. Oke, di perjalanan ke pos 4 ini matahari udah mulai turun ke bawah nih ya. Jadi mau nggak mau kita harus cepet-cepet. Dan mulai dari pos 4 ini gua kurang ngambil footage, malah nggak kepikiran sama sekali karena gue konsentrasi gitu ya buat menyusuri jalan. Mulai dari pos 4 ke pos 5 ini gua sama sekali nggak ngambil footage. Mungkin cuma sekali deh kalau nggak salah. Dan parahnya kita terpisah cuy.